Halo semuanya, selamat datang di channel Tanpa Budget, channel yang menghilang selama 1 minggu mungkin ada ya. Hari ini saya terbangun dengan perasaan toksik lagi dan saya ingin membuat video melakukan UV di Geometry Nodes. Untuk melakukan UV di Geometry Nodes ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, terutama mesh dan curve itu memiliki cara yang berbeda ketika kita melakukan UV. Kita bisa melakukan hal yang sama, tapi ada cara yang tertentu bagi curve itu dan lebih mudah. Kita akan mulai dengan curve dulu yang lebih mudah. Misal saya ingin membuat UV menggunakan curve apapun ya. Yang penting ada data profile dan curve-nya. Kita bisa coba gunakan misalnya spiral. Kemudian kita butuh profilnya yaitu curve circle. Kemudian kita berikan set curve CTM curve to mesh ini ke sini. Untuk ininya si radiusnya ya kita gunakan isi ya. Sekarang untuk melakukan UV di Geometry Nodes, kalian perlu informasi parameter dari kedua curve. Jadi kita akan gunakan store ataupun capture name attribute, terserah kalian. Saya akan gunakan store name attribute. Kita sebut saja yang ini adalah x core atau x coordinate, dan yang ini adalah y atau y coordinate core. Kemudian kita perlu informasi yaitu parameternya, spline parameter ke sini dan ke sini. Kemudian kita bisa gunakan UV unwrap ini. Tapi bukan langsung UV unwrap sih. Kita gunakan store name attribute lagi, tapi yang ini kita akan ubah dari float menjadi 2D vector dan dari point menjadi face corner. Sebenarnya kalau kalian ubah jadi point juga tidak masalah sih. Kalau kalian ubah menjadi face corner itu lebih cepat nantinya. Saya akan coba hapus saja UV ini dan kita akan lihat nanti hasilnya. Kemudian kita tambahkan combine XYZ dan kita gunakan si X coordinate name attribute, ini copy ke sini, ini shift D, kemudian ini ke sini, tapi kita beri nama Y coordinate yang ini, dan kita beri nama ini curve UV, enter. Kalau kita preview menggunakan Ctrl V viewer ini, kemudian kita tambahkan name attribute lagi, maka kita bisa melihat ada semacam ini ya, si gradasi ini ke sini dan ini ke sini. Nah, informasi ini yang akan digunakan sebagai UV-nya nanti. Jadi kalau kita apply sekarang, Ctrl A, di sini harusnya ada curve UV ya kalau kalian gunakan ini, kalau settingnya seperti ini. Kalau misalnya kalian salah men-settingnya menjadi point ataupun face dan lain-lainnya, misalnya kita ubah menjadi point terlebih dahulu sebagai contoh. Di sini akan ada di attribute-nya akan ada si ketika kalian gini ya, apply dulu, maka si data UV-nya akan ada di attribute. Dan bisa kalian apply, kalian ubah convert attribute, domainnya face corner, dan untuk data type-nya 2D vector. Oke. Ini langsung ada di UV map. Dan kalau kalian pergi ke UV editing, tekan A, maka akan terlihat seperti ini. Si curve-nya sudah terpetakan gitu. Nah, ini cara yang mudah melakukan UV unwrap curve. Adapun cara lain yang lebih mudah lagi, kita bisa gunakan yang namanya trim curve.
Ini lebih mudah tapi agak kurang bagus lah mungkin. Misal ya, kita akan menggunakan trim curve, Ctrl X, ini juga Ctrl X, trim curve. Ini sudah saja seperti ini. Kemudian kita perlu melemparkan informasi UV unwrap-nya. UV unwrap ini ke sini. Ini kita perlu tangkap. Jadi kita perlu beri nama di nodes-nya. Misal ini kita beri nama UV curve. Setelah ini bisa kalian apply saja. Dan ini ada di attribute. Kita ubah si informasi ini. Klik ini, kemudian convert attribute. Dari vertex ubah menjadi face corner. Dari vector ubah menjadi 2D vector. Oke. Dan kalau kalian pergi ke UV editing, maka kan kurang lebih hampir sama gitu. Tapi hasilnya seperti ini kurang dipetakan gitu. Soalnya trim curve itu simpelnya dia akan memotong bagian curve seperti ini nantinya. Karena kan ini sudah terbuka ya, jadi UV itu akan lebih mudah untuk memetakannya. Tapi kalau kalian menggunakan cara yang tadi, yang pertama, menggunakan attribute ini lebih terkontrol dan lebih termonitor. Bahasanya aneh-aneh. Ya, intinya lebih terkontrol menggunakan cara yang ini. Ini curve. Sekarang kita akan coba melakukan UV di mesh. Kalau mesh itu kurang lebih caranya kita perlu misal UV speed. UV speed itu sebenarnya kita sudah diberikan UV mode-nya. Ini adalah ininya si unwrap-nya, hasil unwrap-nya. Dengan UV speed, ICO speed. Ini. Kemudian kita bisa coba saja, misal saya akan membuat batu menggunakan si curve ICO speed ini. Set pose. Nah, misal kita akan melakukan UV pada objek ini, anggaplah ini batu lah ya. Saya tidak tahu ini batu atau meteor atau apa. Anggaplah ini batu. Untuk UV mesh di geometry nodes, kita perlu membuka objek ini dengan cara mendelete terlebih dahulu, delete geometry. Dan kita bisa gunakan informasi normal untuk memberikan informasi bagian mana yang perlu kita hapus. Seperti XYZ, dan kita hapus saja di sumbu X-nya, misal sumbu Y, misal Z, terserah kalian. Yang penting kita gunakan sumbu ini, antar ketiga sumbu ini, dan kita gunakan informasi positif dan negatifnya. Jadi kita Ctrl Shift D ini di sini. Anggaplah ini yang positifnya ya. Dan kita perlu membalikkan si informasi normal ini menggunakan Boolean math
Ini dari N ubah menjadi node, kemudian kita combine seperti ini. Nah, setelah ini kita bisa simpan si informasi UV-nya menggunakan capture attribute, store name attribute, kemudian dari float ubah menjadi 2D vector, 3 point ubah menjadi face corner, kita berikan di sini UV unwrap. Marginnya kita naikkan menjadi 5 seperti ini. Kemudian untuk name kita berikan nama UV batu. Nah, sebelum saya apply si UV-nya, kita akan cek dulu bagaimana hasilnya di shader editor. Shading. Oh, kita beri dulu set material ya. Set material ini. Saya save dulu, takut meninggal. Inilah. Shading. Kemudian kita akan ambil si data UV tersebut menggunakan attribute. Klik saja, kemudian kita copy UV. Oh, ini jangan sampai ada ini ya, jangan sampai ada spasi seperti ini ya. Gunakan underscore. Copy underscore, enter. Harusnya ada di sini sih, tapi mungkin karena belum di-apply jadi tidak masuk datanya. Ini copy, kemudian shading, Ctrl V di sini. Lihat. Nah, ini adalah informasi dari UV-nya. Lihat. Ada beberapa bagian yang terlalu terpisah seperti ini. Mungkin ini bisa kita berikan semacam compare. Misal kita lihat di delete geometry yang bawah ini. Saya akan kurangin si density-nya karena terlalu tinggi ternyata. Seperti ini saja. Compare. Ini kita satukan. Nah, ini ke sini. Dan kita lihat sekarang. Nah, seperti ini saja mungkin ya. Kalau kita lihat di render, hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita bisa apply si modifiernya. Dan kalau kalian lihat di UV editing, maka hasilnya akan seperti ini. Ini sudah terpisah-pisah. Hanya saja karena kita menggunakan join geometry, jadi si geometrinya itu kan sebelumnya di delete dulu, kemudian di join kembali. Berarti ada beberapa face yang terpisah gitu. Misal seperti ini jadinya. Kita bisa join si face tersebut di merge, menggunakan merge geometry, merge by distance, dan si store name attribute-nya kita ambil dulu dari sini. Kayaknya ke sini. Jadi kita ambil dulu si informasi UV-nya, kemudian kita merge agar si objeknya itu tidak terpisah si face-nya, tapi bisa terpisah di UV-nya seperti ini. Nah, itu adalah cara kalian melakukan UV di Geometry Nodes. Mungkin ini secara simpelnya ya, karena beberapa objek yang kompleks itu akan agak berbeda lagi sih cara UV-nya, cara apa ya?
Ya cara meng-UV-nya sih secara umumnya seperti itu. Tapi secara sederhana, ini adalah cara kalian melakukan UV pada curve dan pada mesh. Mesh dan curve memiliki cara yang berbeda untuk melakukan UV-nya. Karena curve memiliki datanya jenis datanya sendiri atau atributnya sendiri. Mesh juga memiliki atributnya sendiri gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Video ini agak random sih, tapi ya memang itu adalah inti dari channel ini, kerandoman. Saya mau bikin apa saja terserah saya lah. Kalau kalian merasa informasi yang saya sampaikan ini bukan positif sih, informatif dan bisa kalian gunakan pada keseharian kalian dalam 3D, ya selamat kalian gunakan, bisa kalian gunakan. Terserah kalian. Saya mulai bingung, saya mau bicara apa gitu. Semoga informasi yang saya sampaikan ini tentang Geometry Notes bisa berguna bagi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.